Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 kewarganegaraan G184 akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gyosan Adila, NPM 21032010188 dari Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Nama saya Ananda Masyita Alawiyah dengan NPM 21043010036. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nova Arhiza Paramita, NPM 21043010007 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Febrianti, NPM 21012010181 dari Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Halim, NPM 21045010012 dari Prodi Pariwisata. Halo, saya Azana Histi, NPM 2104148 dari Prodi Administrasi. Perkenalkan, saya Rizkyana Putri dengan NPM 21050100054 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Bab 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa lepas dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship dan citizenship education. Secara yuridis, kewarganegaraan adalah segala hal ehwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 37. Secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan juga politis. Nah, untuk secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
dipadamkan secara sosiologis, PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Dan secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah yang dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah pertama kewarganegaraan 1957, kedua civics pada 1962, dan ketiga pendidikan kewarganegara pada 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam civic 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation dan karakter building bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, materi C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Contohnya, pendidikan kewarganegaraan akan mendorong pembangunan jiwa nasionalisme, toleransi, dan kerjasama. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. PKN harus menjadi faktor perekat, bukan faktor disintegratif. Faktor solusi, bukan faktor masalah. Sebab semua warga negara mendambakan kehidupan warga negara yang damai, sejahtera, dan berkualitas. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Selanjutnya akan saya lanjutkan D. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk masa depan karena 1. Lunturnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada pada masyarakat itu sendiri. 2. Terjadi sikap pemudaran terhadap berbagai kehidupan kewarganegaraan dan juga nilai komunitas pada masyarakat. 3. Terjadi sebuah sikap kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada masyarakat. 4. Terjadi sebuah sikap pelemahan terhadap nilai yang ada pada sebuah keluarga. 5. Terjadi sebuah sikap pemudaran yang berada pada sebuah nilai kejujuran. 6. Terjadi sebuah sikap maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dimana terjadi pada masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan terhadap pemerintahan. 7. Terjadinya sebuah kerusakan pada sistem dan juga kehidupan ekonomi. 8. Terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan juga bernegara. 9. Banyak terjadi fanatisme sempit, arogansi, religius, kelumpuhan akal, dan sikap anti-dialog. Baik, untuk materi selanjutnya adalah urgensi dan manfaat pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan.
Sebagai warga negara dan mahasiswa yang baik, tentunya kita harus mengetahui apa urgensi dan manfaat dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebagai warga negara, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban. Setelah mengetahui dan mengerti kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang mesti didapatkan, maka sebagai warga negara yang baik diharap dapat menjalankan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menuntut hak-hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lainnya tanpa terkecuali. Contoh kewajiban sebagai warga negara adalah taat membayar pajak, sedangkan hak yang patut kita dapatkan sebagai warga negara adalah mendapat perlindungan hukum dari negara. Penyamarataan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan kehidupan. Dengan mempelajari pelajaran kewarganegaraan dapat dijadikan motivasi untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Artinya, setelah mengerti peran dan keadaan negara, seharusnya menjadi warga negara yang lebih cinta pada tanah air dan bangsa, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat keyakinan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan mengamalkan semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Disadari atau tidak, dasar negara Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur termasuk nilai moral kehidupan. Nilai moral tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Nilai-nilai tersebut berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan salah satu indikasi juga gagalnya pendidikan kewarganegaraan. Manfaat selanjutnya adalah suatu hal yang masih berhubungan dengan nasionalisme dan patriotisme, yaitu sebagai warga negara diharapkan memiliki kesadaran dan kemampuan dalam usaha bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dalam undang-undang. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta dalam usaha bela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dalam. Rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala perihal yang berhubungan dengan warga negara. 2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuaan itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak secara demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Yang kelima, secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. 6. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 7.
PKN Indonesia adalah masa depan yang sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, tuntutan dinamika perkembangan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.